Yes, alhamdulillah, timnas kian disegani. Diungkap langsung oleh publik Belanda. Bek seharga 700 miliar Ian Maatsen disebut kecewa ke timnas Belanda dan siap bela timnas Indonesia. Alhamdulillah, simak fakta bahagianya. Alhamdulillah, Garuda kian mendunia. Jadi sorotan Eropa. 3 bek timnas Indonesia beri kabar yang sangat baik buat Patrick Kluivert jelang hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa itu? Simak videonya hingga selesai. Mengejutkan, bikin merinding. Ditebus 337 miliar rupiah, Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes bakal jadi bek termahal di Juventus. Simak faktanya. Berubah total. Rotasi besar-besaran Timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. 3 nama baru bisa jadi tumpuan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa saja mereka? Mengejutkan, Patrick Kluivert panggil Muhammad Tahir dan Raihan Hanan untuk laga Timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain. Nah, ginilah baru top. Alhamdulillah, dikonfirmasi langsung oleh Menpora, proses naturalisasi Ula Romeni akan dibahas di DPR hari ini. Mengejutkan, pernyataan mengejutkan media Cina. Jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia Maret mendatang, media Cina tiba-tiba sebut timnas Indonesia dalam bahaya besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak ulasan lengkapnya. Mantap coach. Harapan penggemar akhirnya terwujud. Begini kata Alex Pastor saat nonton pertandingan Persija versus PSBS Biak di Stadion Patriot. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Yes, alhamdulillah, timnas kian disegani. Diungkap langsung oleh publik Belanda. Bek seharga 700 miliar Ian Maatsen disebut kecewa ke timnas Belanda dan siap bela timnas Indonesia. Alhamdulillah, simak fakta bahagianya. Timnas Indonesia tampil lebih menjanjikan belakangan ini. Langkah besar PSSI merekrut jajaran pelatih Belanda, mulai dari Patrick Kluivert hingga Gerald van den Burg, tampaknya berbuah manis. Permainan skuad Garuda pun dinilai semakin solid, terutama dengan kehadiran sejumlah pemain diaspora Eropa. Permainan skuad Garuda pun dinilai semakin solid, terutama dengan kehadiran sejumlah pemain diaspora Eropa. Kondisi ini memunculkan pertanyaan, apakah timnas Indonesia kini begitu disegani hingga membuat beberapa talenta Belanda tergoda, termasuk Ian Maatsen? Nama Ian Maatsen, ex-bek sayap Chelsea, santer dibicarakan di kalangan penggemar. Ia sempat dipanggil timnas Belanda secara mendadak saat UEFA Euro 2024, tetapi tidak bermain 1 menit pun. Keputusan Ronald Koeman kala itu membuat Maatsen kecewa. Ia merasa kesempatannya minim, padahal ia punya potensi besar. Isu terbaru menyebut Maatsen mulai berpikir untuk membela Indonesia, terutama setelah melihat betapa seriusnya PSSI merombak timnas. Banyak yang menilai Maatsen punya skill kelas dunia di pos bek kiri. Kemampuannya sudah teruji di Premier League saat membela Chelsea. Di sisi lain, Indonesia memiliki nilai plus. Pemain diaspora lain sedang tampil memukau di level Eropa. Contoh nyata adalah Mads Hilgers dan Kelvin Verdong yang terus menunjukkan stabilitas. Maatsen disebut tertarik merasakan atmosfer serupa, apalagi fans Indonesia kerap memberikan dukungan luar biasa di media sosial. Perombakan di tubuh timnas tak berhenti pada pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. PSSI juga aktif menambah pemain diaspora yang berpengalaman di liga-liga Eropa. Banyak pihak pun menilai Indonesia kini bukan lagi tim lemah di Asia. Mereka mampu menahan tim kuat dan bahkan membuat tim-tim ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam mulai waspada. Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda, menanamkan filosofi total football yang menekankan penguasaan bola dan tekanan tinggi. Didukung asisten seperti Denny Lanzaat, Alex Pastor, dan Gerald van den Burg, Kluivert berupaya membangun pondasi baru. Kehadiran para pemain diaspora menambah ketangguhan Garuda. Tak heran jika kabar kedatangan Ian Maatsen kian membuat lawan-lawan di grup C
mulai menyiapkan strategi khusus. Ian Maatsen bukan satu-satunya talenta muda yang minim kesempatan di timnas Belanda. Ronald Koeman kerap dituduh mengutamakan pemain tertentu atau kurang adil menilai potensi Maatsen. Beberapa kali dipanggil, ia jarang mendapat menit bermain. Padahal, Maatsen telah menonjol di level klub, khususnya saat dipinjamkan ke Burnley. Kesempatan bermain di lapangan hijau pun jarang tiba ketika Koeman mencari bek kiri utama. Isu persahabatan antara Indonesia dan Belanda kian meramaikan spekulasi soal kepindahan Maatsen. Jika uji coba itu benar terrealisasi, Maatsen berpotensi menghadapi situasi unik memilih memperkuat De Oranje atau bergabung dengan Garuda. Namun, pengamat menilai kans Maatsen bersama Belanda semakin tipis. Persaingan ketat dan sedikitnya kepercayaan dari Koeman membuat ia mulai melirik opsi lain. Publik Indonesia kini terus menyoroti perkembangan di Eropa, terutama pemain keturunan yang berpeluang diboyong PSSI. Contoh lain adalah Pascal Struijk di Leeds United, serta kiper Emil Audero di Italia. Semangat tinggi PSSI menggoda mereka agar bergabung. Magis Patrick Kluivert, figur kondang di sepak bola dunia, menjadi daya tarik tersendiri. Ambisi Indonesia menembus Piala Dunia 2026 juga bukan sekadar wacana. Performa Garuda di sisa babak kualifikasi round 3 akan jadi penentu. Bila berhasil merebut posisi 2 besar, jalan menuju turnamen 4 tahunan itu semakin terbuka. Bayangkan bila Ian Maatsen benar-benar masuk skuad. Lini belakang Indonesia bakal kian solid, mengikuti jejak Kelvin Verdong yang sudah lebih dulu sukses di Eredivisie. Alhamdulillah, Garuda kian mendunia. Jadi sorotan Eropa, 3 bek timnas Indonesia beri kabar yang sangat baik buat Patrick Kluivert jelang hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa itu? Simak videonya hingga selesai. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert dapat kabar baik jelang hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, usai sejumlah bek Garuda jadi sorotan media Eropa. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Australia pada matchday ke-7. Pertandingan ini bakal bergulir pada Kamis, 20 Maret 2025, mendatang di markas Australia yakni Sydney Football Stadium. Selain bakal menentukan langkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, pertandingan menghadapi Australia juga jadi debut Patrick Kluivert sebagai pelatih Garuda. Patrick Kluivert didatangkan PSSI untuk menggantikan Shin Tae-yong yang kontraknya resmi tidak diperpanjang pada awal Januari 2025 lalu. Jelang laga debutnya memimpin timnas Indonesia, pelatih Patrick Kluivert mendapat kabar baik dari para pemain merah putih yang membuatnya full senyum. Dalam sepekan terakhir, para barisan pemain bertahan timnas Indonesia di Eropa berhasil menarik perhatian sejumlah media Eropa. Tercatat, ada 3 pemain bertahan timnas Indonesia yang jadi sorotan dan membuat Patrick Kluivert makin percaya diri jelang hadapi Australia. Lantas siapa sajakah pemain dan kabar baik apa yang dibawa para pemain timnas Indonesia tersebut? Untuk mengetahuinya berikut gol terakhir mengulas. Pertama adalah Jai Itzes. Pemain yang jadi kapten timnas Indonesia ini membawa 2 kabar baik dari Liga Italia. Kabar baik pertama adalah Jai Itzes dipilih sebagai kapten tim saat Venezia FC menghadapi Udinese. Dalam laga pekan 23 Liga Italia, Minggu, 2 Februari 2025, dini hari WIB tersebut, Jai Itzes turun sebagai starter dan menjadi kapten sejak menit awal. Selain jabatan kapten tim, Jai Itzes juga jadi sorotan media Eropa, usai namanya masuk dalam daftar incaran Juventus di bursa transfer. Dengan jabatan kapten serta rumor ketertarikan Juventus, membuat Jai Itzes diprediksi bakal makin percaya diri dan bisa jadi keuntungan buat timnas Indonesia saat hadapi Australia. Berikutnya adalah Kevin Dix. Pemain bertahan yang baru jalani 1 pertandingan bersama timnas Indonesia ini membawa kabar baik dari Liga Jerman. Meski masih memperkuat FC Copenhagen di Liga Denmark, namun Kevin Dix sudah resmi dikontrak oleh Borussia Mönchengladbach pada akhir musim nanti. Pemain berusia 28 tahun tersebut dikontrak tim kasta teratas Liga Jerman tersebut dengan durasi 5 musim atau hingga 2030.
Kevin Dix pun pecahkan rekor sebagai pemain timnas Indonesia pertama yang bisa tampil di kasta teratas Liga Jerman. Kabar baik terakhir datang dari Kelvin Verdonk, di mana bek sayap timnas Indonesia tersebut masuk dalam tim terbaik Liga Belanda bulan Januari 2025. Dilansir dari laman resmi Eredivisie, pemain berusia 27 tahun tersebut masuk dalam 11 bintang terbaik yang tampil impresif di Liga Belanda sepanjang bulan Januari. Total dari sepanjang bulan Januari 2025 ini, Kelvin Verdonk selalu tampil sebagai starter dan mencetak 1 gol buat NEC Nijmegen. Mengejutkan, bikin merinding. Ditebus 337 miliar rupiah, Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes bakal jadi bek termahal di Juventus. Simak faktanya. Jika Juventus menyanggupi permintaan Venezia soal harga Jai Itzes, pencinta sepak bola tanah air otomatis bakal heboh. Selain menjadi pemain pertama Indonesia yang merumput di salah satu klub top dunia, Jai Itzes juga tercatat sebagai bek termahal Juventus, setidaknya dalam 2 tahun terakhir. Menurut jurnalis Italia Antonello Anglini, manajemen Juventus menanyakan kepada Venezia perihal bandrol Jai Itzes. Di luar perkiraan, Venezia membandrol bek bertinggi badan 190 cm itu mencapai 20 juta euro atau sekira 337 miliar rupiah. Nominal itu jauh di atas harga pasaran Jai Itzes yang berada di angka 3 juta euro. Juventus sudah bertanya ke Venezia untuk Itzes tetapi mereka meminta 20 juta euro tanpa penawaran, kata Antonello Anglini di akun X-nya. Bisa dibilang, angka 20 juta euro yang ditawarkan Venezia sebagai tanda klub penghuni degradasi Liga Italia 2024 hingga 2025 ini tak mau melepas Jai Itzes. Namun, angka 20 juta euro bakal terasa kecil bagi Juventus jika melihat kualitas dan usia Jai Itzes yang masih sangat muda, 24 tahun. Jai Itzes dapat memperdalam lini pertahanan Juventus yang berisikan Federico Gatti dan Bremer. Selain itu, pada musim panas 2025, Juventus juga akan kehilangan 2 bek tengahnya yang kembali ke klubnya masing-masing, yakni Renato Veiga, Chelsea, dan Pierre Kalulu, AC Milan. Jika Juventus akhirnya menebus pada musim panas 2025, Jai Itzes akan menjadi pembelian bek termahal Juventus dalam 2 tahun terakhir. Bek termahal yang didatangkan Juventus dalam 2 tahun terakhir adalah Bremer. Bremer saat itu diboyong dari Torino pada bursa transfer musim panas 2022 seharga 46,9 juta euro atau sekira 791 miliar rupiah. Bek 27 tahun itu pun menunjukkan kelasnya dan masih berstatus bek andalan Juventus sampai saat ini. Tahu diminati banyak klub, Venezia memiliki banyak cara untuk menahan Jai Itzes. Selain memasang bandrol yang fantastis, ex-pemain Go Ahead Eagles ini untuk pertama kalinya menjadi kapten Venezia sebagai starter. Ia bermain sebagai starter saat Venezia kalah 2-3 dari Udinese di lanjutan Liga Italia 2024 hingga 2025 semalam. Fakta ini menunjukkan Jai Itzes memiliki peran krusial di Venezia. Satu yang pasti, jika amit-amit Venezia terdegradasi di akhir musim, Jai Itzes diprediksi bakal tetap eksis di Serie A. Selain Juventus, Torino dan Fiorentina kabarnya tertarik kepada pemain yang satu ini. Berubah total. Rotasi besar-besaran timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. 3 nama baru bisa jadi tumpuan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa saja mereka? Jelang laga debut bersama timnas Indonesia, pelatih Patrick Kluivert bakal ketambahan 3 pemain baru yang bisa jadi amunisi menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga pada bulan Maret mendatang. Menurut jadwal yang ada, skuad Garuda bakal bertandang ke markas Australia untuk melakoni matchday ke-7 pada Kamis, 20 Maret 2025. Laga tersebut bisa jadi penentu timnas Indonesia untuk menggeser posisi kedua klasemen grup C atau batas akhir lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Jai Itzes CS masih bertengger di urutan ketiga klasemen dengan torehan 6 poin. Tim Merah Putih hanya berjarak 1 poin dari Australia yang berada di urutan kedua klasemen sementara. Jika pada matchday ke-7 nanti timnas Indonesia berhasil mengalahkan Australia,
maka posisi Garuda akan merangsek naik ke urutan 2 dan menempel ketat Jepang sebagai pemuncak. Menghadapi Australia yang punya trek rekor apik di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Patrick Kluivert harus putar otak untuk bisa mencuri poin. Untungnya, saat bertandang ke markas Australia nanti Patrick Kluivert diprediksi bakal mendapat sejumlah amunisi tambahan dan bisa merombak skuad timnas Indonesia jadi lebih baik. Dilansir dari pernyataan PSSI dan Kemenpora, setidaknya ada 3 pemain yang selangkah lagi bakal merampungkan proses naturalisasi dan bisa memperkuat timnas Indonesia menghadapi Australia. Nama pertama adalah Ulla Romeni. Striker yang kini memperkuat Oxford United di Liga Inggris tersebut sudah bertemu PSSI dan memberikan dokumen untuk proses naturalisasinya. Bahkan, striker berusia 24 tahun tersebut direncanakan bakal mengambil sumpah WNI pada 8 Februari mendatang. Dengan kehadiran Ulla Romeni, maka lini depan timnas Indonesia tidak akan terlalu tumpul ketika Ragnar Oratmanguan absen akibat sanksi kartu di laga menghadapi Australia. Berikutnya adalah Tim Gepens. Bek serba bisa berusia 19 tahun ini dikabarkan bakal menjalankan proses naturalisasi pada 8 Februari bersama dengan Ulla Romeni. Meski masih berusia muda, namun Tim Gepens bisa jadi opsi buat menjaga kedalaman lini pertahanan timnas Indonesia. Kemampuan Tim Gepens yang bisa bermain sebagai winger juga membuatnya cocok sebagai opsi jika Patrick Kluivert ingin bermain melebar dengan skema 4-3-3. Terakhir adalah Dion Marks. Pemain yang memperkuat NEC Nijmegen U21 ini juga bakal menjalani proses naturalisasi bersama Ulla Romeni dan Tim Gepens. Dapat berposisi sebagai bek tengah dan gelandang bertahan, membuat Dion Marks bisa jadi pengganti Justin Hubner yang absen akibat akumulasi kartu atau pendamping Tom Haye di lini tengah. Mengejutkan, Patrick Kluivert panggil Muhammad Tahir dan Raihan Hanan untuk laga timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain. Patrick Kluivert memanggil Muhammad Tahir dan Raihan Hanan untuk laga timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Untuk pertama kalinya, Patrick Kluivert beserta staf pelatihnya di timnas Indonesia menyaksikan langsung laga Persija Jakarta versus PSBS Biak di lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025 yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Minggu, 2 Februari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Kehadiran Patrick Kluivert memacu para pemain lokal untuk menarik perhatian pelatih timnas Indonesia tersebut. Pemain-pemain yang sudah lama tidak memperkuat timnas Indonesia seperti Marco Sandi, Hanif Syahbandi, Hansa Muyama dan Muhammad Tahir praktis berhasrat comeback ke skuad Garuda. Begitu juga dengan pemain-pemain yang rutin membela timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, yakni Muhammad Ferrari, Rizky Ridho dan Witan Sulaiman berkeinginan tetap disertakan di timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Namun, dari nama-nama di atas, Muhammad Tahir jadi yang paling menarik perhatian di awal pertandingan. Ex-pemain Persipura Jayapura ini memberi assist atas gol pertama PSBS Biak yang dicetak Julian Velasquez di menit 26. Gol itu membuat skor sama kuat 1-1. Setelah sebelumnya Persija Jakarta unggul 1-0 lebih dulu via aksi Gustavo Almeida di menit 20. Kemudian di babak kedua, PSBS Biak berbalik unggul 2-1. Kali ini lewat gol yang dicetak via sepakan first time Takuya Matsunaga di menit 62. Raihan Hanan menggila di laga Persija Jakarta versus PSBS Biak. Berselang 6 menit, Persija Jakarta mencetak gol penyama kedudukan lewat tendangan kaki kanan Raihan Hanan setelah menerima assist Muhammad Ferrari. Di ujung laga, Raihan Hanan lagi-lagi mencetak gol. Namun, gol yang dibuat Raihan Hanan dianulir wasit karena penyerang Persija Jakarta Gustavo Almeida dinilai sudah melanggar kiper PSBS Biak terlebih dulu. Melihat fakta di atas, apakah Patrick Kluivert tertarik memanggil Muhammad Tahir dan Raihan Hanan ke skuad Garuda? Jawabannya akan diketahui pada awal Maret 2025. Selain pemain yang merumput di luar negeri, Patrick Kluivert beserta jajarannya juga akan memantau aksi pemain Liga 1. Ia akan berkeliling Indonesia mencari pemain-pemain terbaik untuk memperkuat timnas Indonesia.
Patrick Kluivert memburu 4 angka saat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025. Jika 4 poin berhasil disabet, timnas Indonesia semakin mendekatkan diri dengan pintu masuk Piala Dunia 2026. Nah, ginilah baru top. Alhamdulillah, dikonfirmasi langsung oleh Menpora, proses naturalisasi Ula Romeni akan dibahas di DPR hari ini. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo memastikan proses naturalisasi Ula Romeni dan 2 pemain lain bakal dibahas di rapat kerja, Raker, dengan Komisi 13 dan ex-DPR RI pada besok Senin, 3 Februari 2025. Hal ini dipastikan Dito Aryo Tejo saat ditemui di Jakarta International Velodrome, Minggu, 2 Februari 2025. Dito memastikan bahwa proses naturalisasi Ula Romeni dan 2 pemain lain bakal dibahas di DPR RI. Untuk 2 pemain lainnya yakni Tim Gepens dan Dion Marks yang diproyeksikan buat timnas U20 Indonesia. Nama Ula Romeni ini sebenarnya sudah diproses naturalisasinya sejak November lalu. Akan tetapi, proses naturalisasinya tak langsung dibawa ke DPR karena ada reses. Setelah itu juga kepotong beberapa hari libur, sehingga proses naturalisasi Ula Romeni baru dilanjutkan hari ini. Pemain Oxford United itu bakal diproses naturalisasinya bersama Tim Gepens dan Dion Marks. Dengan itu, ketiga pemain tersebut bakal dibahas dalam rapat kerja bersama Komisi 13 dan Komisi X pada Senin, 3 Februari 2025. Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa dengan raker ini, diharapkan bisa segera langsung dibahas di paripurna DPR. Besok, Senin, 2 Februari 2025, insya Allah raker bersama DPR agar bisa segera maju di paripurna dan langsung diangkat sumpahnya, ujar Dito Aryo Tejo kepada awak media di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Minggu, 2 Februari 2025. Menurutnya, setelah disetujui oleh DPR RI di sidang paripurna, pada Selasa, 4 Februari 2025. Nantinya, proses ini bakal langsung dilanjutkan ke Sekretariat Negara, Setnek. Di Setnek ini nantinya akan mendapat surat keputusan Presiden, Kepres, dan setelah mendapatkan persetujuan atau Kepres, langsung dilanjutkan di Kementerian Hukum. Dan di Kemenhum ini Ula Romeni dan kedua pemain lainnya bakal diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Apabila sudah menjalani sumpah dan menjadi WNI, Federasi bakal langsung memproses untuk perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Pastinya setelah di DPR, segera disumpah, kata Dito Aryo Tejo. Lebih lanjut, saat ditanya terkait pengambilan sumpah ketiga pemain ini kemungkinan bakal digelar di mana, politisi asal Golkar tersebut mengatakan bahwa untuk pengambilan sumpah Ula Romeni kemungkinan bakal dilakukan di luar negeri. Kemungkinan tepatnya di Inggris. Karena Ula Romeni saat ini memperkuat klub asal Inggris Oxford United. Kemarin koordinasi dengan PSSI karena ini ada beberapa agenda di tim asal yang belum ditinggalkan. Pasti akan di luar negeri seperti biasa, tutur Dito. Sebelumnya, Menteri Hukum, Supratman Andi Aktas, mengungkapkan bahwa Ula Romeni dan kedua pemain tersebut akan disumpah pada 8 Februari 2025. Untuk pengambilan sumpah ini direncanakan bisa dilakukan awal Februari ini, diharapkan bisa segera membela timnas Indonesia. Insya Allah tanggal 8 Februari yang akan datang, kita akan mengambil sumpah, kata Supratman, pada Rabu lalu. Jadwalnya tanggal 8 yang bersangkutan beserta 2 orang pemain naturalisasi yang U20 juga akan diambil sumpahnya. Jelasnya, Ula Romeni diharapkan segera membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Skuad Garuda akan menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025. Sekedar informasi, sebelumnya ada beberapa pemain yang juga pengambilan sumpahnya dilakukan di luar negeri seperti Mes Hilgers, Eliano Rejders, serta Kevin Dix. Mengejutkan. Pernyataan mengejutkan media Cina. Jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia Maret mendatang, media Cina tiba-tiba sebut timnas Indonesia dalam bahaya besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak ulasan lengkapnya. Ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
akan kembali berlanjut pada Maret mendatang. Sejauh ini, seluruh tim peserta telah memainkan 6 laga, sehingga tersisa 4 pertandingan lagi. Matchday ke-7 dan ke-8 digelar bulan Maret, sedangkan matchday ke-9 dan ke-10 bergulir pada bulan Juni 2025. Untuk 2 pertandingan di bulan Maret, Asosiasi Sepak Bola Asia, AFC, telah mengumumkan waktu kick-off. Berdasarkan jadwal pertandingan Grup C, duel antara Timnas Australia dan Timnas Indonesia akan digelar lebih dulu, yakni pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, dilanjutkan pertarungan antara Timnas Jepang melawan Timnas Bahrain pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Sementara laga Timnas Arab Saudi kontra Timnas Cina akan digelar keesokan dini, hari pukul 1.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini, persaingan di klasemen Grup C juga sangat sengit. Jepang masih memimpin puncak klasemen dengan mengantongi 16 poin. Australia menyusul di urutan 2 klasemen dengan torehan 7 poin. Sedangkan 4 tim lainnya yakni Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina sama-sama mencatatkan 6 poin. Sebagai informasi, tim yang nantinya finish di posisi 2 teratas klasemen berhak tampil langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim yang finish di peringkat 3 dan 4 akan melaju ke putaran 4 kualifikasi untuk kembali bersaing memperebutkan tempat di putaran final. Melihat situasi saat ini, media Cina 163.com merasa timnas mereka berpeluang untuk beranjak dari posisi juru kunci dan berjuang merebut peringkat 2 klasemen. Berjuang untuk posisi kedua, tulis 163.com dalam judul laporannya. Mengingat pesaing utama timnas Cina yakni Indonesia dan Bahrain sedang menjalani laga tandang dan lawan-lawannya relatif kuat, mereka dalam bahaya besar. Oleh karena itu, jika timnas Cina bermain bagus setelah mengalami awal yang terlambat, mungkin mereka akan beranjak dari posisi juru kunci dan menempati peringkat yang menguntungkan di klasemen. Lebih lanjut, laporan tersebut juga turut menyoroti waktu kick-off pertandingan, khususnya di matchday ke-8. Menurut laporan tersebut, Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain memiliki keuntungan tersendiri karena akan memainkan pertandingan belakangan. Pertandingan Indonesia melawan Bahrain di laga pekan ke-8 Grup C ini akan dimulai pukul 20.45 WIB, 25 Maret mendatang, yakni setelah berakhirnya pertandingan Timnas Cina melawan Australia, tulis 163.com dalam laporannya. Hasil pertandingan Timnas Cina ini tentu akan menjadi penyemangat bagi pertandingan Indonesia versus Bahrain. Kedua belah pihak akan melakukan yang terbaik untuk mencapai hasil terbaik. Artinya, 2 putaran pertandingan berikutnya sangat krusial. Kelima tim memiliki harapan untuk bersaing memperebutkan posisi kedua di klasemen, tetapi juga kemungkinan untuk finish di posisi juru kunci. Menarik dinantikan, bagaimana kondisi klasemen Grup C berikutnya setelah seluruh tim memainkan 2 pertandingan di bulan Maret mendatang. Mantap coach! Harapan penggemar akhirnya terwujud. Begini kata Alex Pastor saat nonton pertandingan Persija versus PSBS Biak di Stadion Patriot. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastor, menyaksikan langsung pertandingan Persija Jakarta melawan PSBS Biak pada pekan ke-21 Liga 1 2024-2025 di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat, Minggu, 2 Februari 2025. Alex Pastor tidak datang sendiri ke Stadion Patriot. Ia datang bersama pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dan 2 asisten pelatih Timnas Indonesia Denny Lanzaat serta Gerald Vanenburg. Hadir juga manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Rombongan tiba di Stadion Patriot pukul 18.45 WIB dan langsung duduk di bangku VIP. Tidak ada pengawalan ketat terhadap tim pelatih Timnas Indonesia. Kepada awak media Alex Pastor, mengatakan bahwa ia mempunyai tujuan untuk datang ke Stadion Patriot. Ia ingin melihat semua kemampuan talenta pemain Persija dan PSBS. Di Persija ada 3 pemain langganan Timnas Indonesia yakni Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Witan Sulaiman. Sedangkan di PSBS Biak, tidak ada pemain Timnas Indonesia. Kami datang ke sini untuk melihat semua talenta pemain di Persija dan PSBS, kata Alex Pastor. Sebelumnya Patrick Kluivert dan rombongan sudah berada di Indonesia sejak 1 Februari 2025. Mereka datang setelah menempuh perjalanan jauh dari Belanda.
Patrick Kluivert dan kawan-kawan akan berada di Indonesia kurang lebih 2 pekan. Mereka akan menyaksikan pertandingan-pertandingan di Liga 1 2024-2025. Patrick Kluivert tidak akan melupakan talenta-talenta pemain lokal Timnas Indonesia. Meskipun saat ini banyak pemain keturunan di Timnas Indonesia, dalam pantauan mereka sangat sibuk untuk memantau jalannya pertandingan Persija versus PSBS. Sesekali mereka menulis dengan pulpen di kertas yang dipegangnya.